what the hell? Oh my God! Alkisah, pada zaman dahulu kala, ada seorang raja yang dikenal arif dan bijaksana. Ia memiliki 10 orang putri berparas cantik jelita, bernama Putri Jambon, Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Orange, Putri Merah Merona, dan Putri Kuning. Tetapi karena terlalu sibuk mengatur kerajaan, sang raja tidak sempat mendidik mereka dengan baik. Sementara sang istri telah meninggal dunia ketika melahirkan putrinya yang bungsu. Sang raja terpaksa menyerahkan pengasuhan anak-anaknya pada Inang, pengasuh kerajaan. Ternyata sang Inang pengasuh tidak kuasa mengasuh seluruh putri raja. Hanya si bungsulah, yaitu Putri Kuning, yang berhasil didik dengan baik hingga menjadi anak yang selalu riang, ramah pada setiap orang dan memiliki budi pekerti yang baik. Sementara kakak-kakaknya tumbuh menjadi anak manja dan sangat nakal. Mereka tidak mau belajar dan membantu sang raja. Setiap hari kakak-kakak Putri Kuning kerjanya hanya bermain di sekitar danau dan atau bertengkar memperebutkan sesuatu. Suatu hari sang raja hendak berkunjung ke kerajaan lain dalam rangka menjalani silaturahmi. Untuk itu, ia mengumpulkan seluruh putri-putrinya. Kepada mereka sang raja berkata, "Aku hendak pergi ke kerajaan lain selama beberapa minggu. Buat tangan apa yang kalian inginkan?" Tanpa menimbang-nimbang lagi, si sulung Putri Jambon berkata, "Aku ingin perhiasan yang mahal." Perintah yang hampir serupa mahal dan mewah juga diajukan oleh adik-adik Putri Jambon. Hanya Putri Kuning sajalah yang mendekat dan memegang lengan ayah sambil berkata, "Aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat. Sungguh baik perkataanmu, wahai putriku. Mudah-mudahan saja aku dapat kembali dengan selamat dan membawa hadiah yang indah untukmu," kata sang raja. Singkat cerita, setelah sang raja pergi, kelakuan anak-anaknya malah menjadi semakin nakal dan malas. Bukannya bersedih, mereka malah merasa gembira karena selain sang raja, di seluruh kerajaan tidak ada yang berani melarang kesempatan ini. Mereka pergunakan untuk membentak dan menyuruh para inang pelayan. Sendaknya hati para inang pun menjadi sibuk sehingga tidak sempat membersihkan taman istana kesayangan sang raja. Lihat hal itu, Putri Kuning segera mengambil sapu dan mulai membersihkan taman kesayangan ayahandanya. Dedaunan kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan berlebih dipangkasnya agar terlihat lebih rapi. Sementara kakak-kakaknya yang melihat Putri Kuning sibuk di taman malah mencemooh. "Lihat, tampaknya kita memiliki pelayan baru," kata salah seorang di antaranya. "Hai pelayan, kami masih melihat banyak kotoran di sini," ujar salah seorang kakaknya sambil melemparkan sampah ke arah taman. Sejurus kemudian, mereka pun langsung menyerbu dan mengacak-acak taman. Dan setelah puas mengacak-acak taman, lalu pergi begitu saja menuju danau untuk bermain sambil berenang. Begitu kelakuan kakak-kakak Putri Kuning setiap harinya, hingga ayah mereka pulang. Ketika sang raja pulang, ia hanya mendapati Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Sementara kesembilan kakaknya sedang asyik bermain di danau. Ia agak kecewa karena telah bersusah payah membawakan buah tangan, tetapi tidak disambut dengan hangat oleh anak-anaknya. Hanya Putri Kuning lah yang berlari sendirian untuk menyambutnya dengan rasa sukacita. Sambil berjalan menuju teras, sang raja berkata, "Anakku yang rajin dan baik budi, ayah hanya dapat memberimu sebuah kalung batu hijau. Ayahanda telah mencari di seluruh pelosok kerajaan seberang, tetapi tidak menemukan kalung batu kuning seperti warna kesayanganmu. Sudah, tidak mengapa ayahanda, kalung batu hijau juga akan serasi yang akan mendapajuku," kata Putri Kuning lemah lembut. Keesokan harinya, walau seluruhnya telah diberi cendera mata, tetapi masih saja ada yang iri. Salah satunya Putri Hijau yang melihat Putri Kuning memakai kalung batu hijau, segera menghampiri. "Wahai adikku, seharusnya kalung itu milikku karena berwarna hijau. Kenapa sampai ada di lehermu?" tanya Putri Hijau dengan perasaan iri. "Ayah memberiku padaku," sahut Putri Kuning singkat dan jelas.
Putri Hijau tidak terima dengan penjelasan Putri Kuning. Dia segera berlari pergi menemui saudari-saudarinya yang lain. Kalung hijau yang dipakai si Kuning sebenarnya milikku, tetapi dia mengambilnya dari satu ayah, katanya menghasut ke 8 saudarinya. Mendengar hasutan Putri Hijau, saudari-saudarinya menjadi panas hati. Mereka kemudian bersepakat untuk merampas kalung itu dari tangan Putri Kuning. Kesembilan adik-beradik tersebut lalu bersama-sama menemui Putri Hijau. Setelah bertemu, mereka langsung memaksa Putri Hijau untuk menyerahkan kalungnya. Tentu saja ia menolak dan akhirnya terjadilah perkelahian sengit sehingga kepalanya terkena pukulan dan meninggal saat itu juga. Dia meninggal, seru Putri Jingga panik. Kita harus menutupi kejadian ini, kata Putri Merah Merona. Kalau begitu kita harus cepat menguburkannya agar ayahanda dan seisi istana tidak mengetahui kejadian ini, kata Putri Jambon kepada saudari-saudarinya. Sepakat dengan sang kakek, Putri Jambon, mereka pun lantas beramai-ramai mengusung jasad Putri Kuning untuk dikuburkan di tengah taman istana. Bersama jasad sang Putri Kuning, turut pula dikuburkan benda yang menjadi bahan perebutan, yaitu kalung batu hijau. Benda ini dikuburkan sendiri oleh Putri Hijau yang memicu ada pertengkaran dan perkelahian dengan Putri Kuning. Sore harinya, entah mengapa sang raja merasa kangen dan ingin berbincang dengan Putri Kuning di taman istana tempatnya biasa bermain. Namun karena tidak menemukannya, dia lalu memanggil para putrinya yang lain untuk menanyakan keberadaan adik bungsu mereka. Satu persatu ditanyainya, tetapi tidak ada seorang pun yang mau berterus terang. Mereka memilih tutup mulut dan pura-pura tidak mengetahui keberadaan Putri Kuning. Khawatir akan keberadaan dan keselamatan putri bungsunya, raja lalu menitah para pengawal kerajaan untuk mencarinya ke seluruh penjuru istana. "Hai para pengawal, cari dan temukanlah Putri Kuning," teriaknya gusar. Pencarian Putri Kuning selama berhari-hari hingga berminggu-minggu di seluruh penjuru istana tentu saja sia-sia belaka karena telah dikubur sangat rapi oleh saudari-saudarinya hingga tidak ada bisa menyangkanya. Hal ini membuat sang raja menjadi sangat sedih dan menyesal karena tidak mampu menjaga, merawat, dan mengarahkan putri-putrinya. Mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang egois, tidak peduli terhadap sesama serta tidak patuh terhadap nasihat orang tua. Oleh karena itu, sang raja segera mengirimkan mereka ke negeri seberang untuk belajar budi pekerti. Tujuannya agar mereka menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur dan dapat saling menjaga antara satu dengan lainnya. Beberapa minggu setelah para putri raja belajar budi pekerti di negeri seberang, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur Putri Kuning. "Tanaman apakah ini?" seru sang raja heran. Batangnya bagaikan jubah Putri Kuning, daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau. Sementara bunganya putih kekuningan dan berbau sangat wangi. "Tanaman ini mengingatkanku kepada Putri Kuning," tambahnya. Sejak saat itulah bunga tersebut diberi nama bunga kemuning karena mengingatkan raja pada Putri Kuning. Dan sama seperti Putri Kuning, bunga kemuning memiliki banyak kebaikan. Bunganya dapat digunakan untuk mengharumkan rambut, batangnya dapat dipakai untuk membuat kotak-kotak indah, dan kulit kayunya dapat ditumbuk untuk dijadikan bedak penghalus wajah.